Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qadayna ila bani Israila fil kitabi la tufsidunna fil ardi marrataini wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Wa qala rasulihil karim khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Wa qala al-mu'allif wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa asrarihi amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah ila hadrati Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa furu'ihi wa usulihi wa ila jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i was salihin wa sahabati wa tabi'in wa tabi'at tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifin al mukhlisin wa jami'il malaikatil muqarrabin khususan Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa Ibnu Ghazali wal awlati sa'fil Jawa wal mufassirin wal muhaddiqin wal mutasawwifin wal 'arifin billahi rabbil alamin, khususan Syekh Fakhruddin Ar-Razi, Syekh Ibn Ujaib Al-Hasani, Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, Syekh Muhyiddin Ibn Arabi, Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti, Syekh Waba Zuhaili, Syekh Kiai Ahmad Nasrul bin Abdul Rahim, Kiai Mu'alif Hazal Kitab, Kiai Bishri Mustafa, wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa furu'ihi wa usulihi wa ghafarahum wa rahimahumullahu lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillah, bapak-bapak sedherek rahimakumullah. Hujan rintik-rintik niki nek zaman riyen ngarani hujane maling. Wong males metu tapi panjenengan sedaya alhamdulillah masih purun istiqomah. Mudah-mudahan ketika masa-masa yang sulit di hari akhir nanti kita justru ditolong oleh istiqomah kita masuk surat Al-Isra ayat keempat. Alon-alon, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qadayna ila bani Israila. Wa qadayna lan paring putusan sapa ingsun ila bani Israila maring bani Israil. Dalam niki Kiai Bisri Mustafa menggunakan kalimat paring putusan. Kalau dalam tafsir yang lain menggunakan kalimat a'lamna, maringi weruh sapa ingsun. Artinya gini, saya suka dengan apa yang Allah berikan putusan, iya, tapi di belakang karena ada fil kitab di dalam kitab Taurat, ya. Fil kitab ing dalam kitab Taurat, artinya putusan itu sudah tertuang dalam kitab Taurat. Karena tertuang dalam kitab Taurat, berarti Allah sudah memberitahukan juga hasil keputusan Gusti Allah dalam kitab Taurat. Artinya gini, qadha ini sering banyak orang itu bingung antara qadha dan qadar. Apakah qadha itu bisa berubah atau tidak? Sangat indah Kiai Bisri Mustafa memaknai putusan. Maksudnya qadha itu apa sih? Putusan itu apa? Kiai Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi memberikan contoh dengan qadha itu kayak putusan orang sidang. Qadhi itu hakim. Putusan hakim, ketika seorang hakim mengatakan
Anda diputuskan dipenjara selama 5 tahun, itu putusan hakim, apakah sudah terlaksana atau belum? Belum. Itu qadha, putusan sang hakim. Kalau sudah terjadi di penjara, itu namanya qadar atau takdir. Putusan jika seorang hakim manusia, itu sering terjadi hambatan-hambatan. Kadang hakim memutuskan 5 tahun, ternyata ada hakim di atasnya. Misalnya PT pengadilan tinggi akan naik lagi, ada yang kasasi atau naik banding di atasnya, sehingga putusan hakim itu bisa mentah. Atau misalnya hakim memberikan putusan 5 tahun, tapi pihak pelaksana, terutama yang di penjara, bagian sipir dan sebagainya, bisa jadi nggak di penjara, bisa jadi cuma pindah kos-kosan. Itu bisa saja terjadi. Itu kalau hakimnya manusia. Tapi ini qadhinya, yang memutuskannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak ada orang bisa naik banding. Nek Gusti Allah wis mutusno, finish, tidak ada yang bisa naik banding, dan tidak ada yang bisa menghalangi keputusan Allah. Makanya banyak orang yang mengatakan qadha-nya Allah pasti sesuai dengan takdir, gak bakalan meleset. Kalau itu ada yang menghalangi dari pihak lain. Tapi lagi-lagi dalam beberapa perkara Allah sendiri memberikan sebuah dispensasi. Misalnya yang paling gampang, as-shadaqatu tadfa'ul bala. Itu Allah sendiri yang memberikan dispensasi. Sedekah itu bisa menolak bala. Seseorang misalnya sudah diputuskan sama Allah tertimpa bala karena sedekahnya, maka bisa jadi balanya itu tersingkir. Walaupun kalau kajian lebih dalam lagi bahas masalah tasawuf, sedekahnya sendiri itu sudah qadha-nya Allah juga. Muter maneh. Kalau kajian dalam tapi kita menggunakan kajian syariat, sedekah itu adalah merupakan salah satu bagian usaha untuk menolak bala yang sudah ditetapkan oleh Allah. Ini hadisnya banyak. Yang contoh yang paling akurat, misalnya, dan itu bukan hanya untuk orang Islam. Ada seorang Yahudi ketika berpapasan dengan Nabi langsung mengatakan assalamualaik, kematian bagimu wahai Muhammad. Itu orang Yahudi bilang. Sahabat-sahabat yang lain sempat banyak yang protes, menjawab assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saking jengkelnya Kanjeng Nabi ditungakno mati kalian sama orang Yahudi. Orang yang lain sahabat kematian bagimu dan laknat. Bahkan kalau nggak salah ada Siti Aisyah juga menanggapi dengan doa yang lebih besar. Walaupun Rasulullah akhirnya cuma menjawab alaik. Ini yang mendasari, jika kalau saya dulu ngaji termasuk memberikan makna, nek wong kafir gak oleh moco assalamualaikum karena hadis ini. Walaupun belakangan ada yang memberikan pemahaman sedikit berbeda. Iku nek wong kafir iku, wong non muslim iku ndongakno elek nang sampean,
Makanya sampean gak oleh ndongakno api. Cukup dijawab alaik. Nek wonge iku ndongakno assalamualaik. Lah nek wonge ndongakno assalamualaikum ndongakno api. Mosok dibalas elek. Padahal dalam ayat Al-Qur'an a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa idza huyyitum bitahiyatin fahayyu biha fahayyu bi ahsani minha aw rudduha. Kurang lebih ngapunten mbok menawi wonten kesalahan. Wa idza huyyitum, jika kalian diberikan tahiyat, penghormatan, bi tahiyatin, dengan sebuah penghormatan, maka berikanlah penghormatan yang lebih baik, minimal aurutuha. Di situ huyitum tidak disebutkan siapa yang memberikan penghormatan, mabni majhul, tidak disebutkan. Artinya bisa jadi orang siapapun itu. Maka kita diperintahkan untuk memberikan penghormatan yang lebih. Makanya jika ada yang mengatakan assalamualaikum, kita disunnahkan menjawab dilebih waalaikumsalam warahmah. Nek ono sing nyawab sing nguluk salam assalamualaikum warahmatullah, dikongkon ngelengkapi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kalau baca salam dan sebagainya. Artinya jika orang non-muslim mengucapkan salam karena menghormati, bukan karena doa. Kadang-kadang ngapunten, orang non-muslim mengucapkan salam itu bukan karena mendoakan. Oke, juga nggak ngerti atau juga nggak paham, dipikiri yo assalamualaikum itu yo koyok nyopo selamat pagi dan sebagainya. Itu kan dihormati kita. Ya kalau ngikuti ayat yang fa idza huyitum bitahiyatin, ya kita balaslah dengan untuk menghormati, bukan untuk mendoakan. Nah, kembali kepada hadis yang tadi. Orang Yahudi tadi yang ditungakno ambek para sahabat yang welek itu akhirnya pergi. Ternyata dia mempunyai pekerjaan golek kayu bakar. Dan ketika beberapa waktu kemudian kembali lagi ketemu sama Nabi, Nabi kaget. Ternyata berdasarkan qadanya Allah, orang Yahudi ini akan mati. Artinya lu kok si urip ketemu maneh? Lu kok si urip? Rasulullah penasaran. Wahai orang Yahudi kang, bahasa sekarang kang, kok sampai si urip? Mergo aku dapat wahyu dari Allah kalau Anda itu mati. Baru orang Yahudi bercerita, iya, tadi saya mau berangkat cari kayu bakar, saya bawa 2 roti, yang satu saya makan, yang satu saya sedekahkan. Ketika saya sedekahkan, saya mau ngambil kayu bakar, ada ular berbisa yang mau matok saya, tapi justru saya selamat. Saya lupa rangkaian hadisnya siapa yang menyelamatkan, tapi gara-gara sedekah roti itu yang awalnya seharusnya kodoknya orang tersebut dipatok ular dan mati, itu tertolak. Padahal kalau kita teliti hadis ini, kalau kita perhatikan, sing sedekah tiang Yahudi, tiang kafir, tapi selamat loh. Mangkane gak usah aneh, gak usah iri, kok ono wong kafir itu lebih kaya, yo selamat. Wong kafir itu banyak yang sedekah loh, rajin sedekah, sing nyumbang apa dan kadang-kadang sing nyumbang pengajian. Iki wong kafir ya. PT-PT itu rajin nyumbang walaupun dengan mengajukan proposal. Sing nyumbang itu PT-PT, wong kafir.
Kadang-kadang ngapunten wong kaji ku yo males nyumbang. Sing nyumbang wong kafir Cina ngapunten. Lho kalau mereka itu akhirnya diselamatkan oleh Allah karena sedekahnya, yo ojo iri kan, bahasa kasarane. Itu wa idza hiyitum bitahiyatin, termasuk qadha-nya Allah kadang bisa berubah karena sedekah atau silaturahim akan bisa menambah umur. Ada beberapa hal yang membuat qadha-nya Allah, kepastian Allah, keputusan Allah bisa berubah. Berubahnya karena apa? Karena kewelasan Gusti Allah melihat orang itu welas sama orang lain. Jadi putusan Allah, putusan hakim itu sudah finish. Tapi ndelok sing divonis iku welas ambek wong liya. Akhirnya sang hakim Gusti Allah welas ambek wong. Ini jadi hubungannya mayarham, orang sing welas nang penduduk bumi, maka akan diwelasi ambek penduduk langit. Tergantung kita seberapa welas ya ambek makhluknya Allah di permukaan bumi. Dan ngapunten, ini koreksi buat kita, bukan nyindir, kok diarani nyindir. Koreksi buat kita, termasuk saya, terutama umat Islam. Saat ini umat Islam niku ngapunten sangat kurang welasi nang wong liya. Jangankan non muslim, podo Islami mawon kurang welas. Jika ternyata Allah memberikan ujian lebih, peringatan, kalau saya memaknai peringatan ben iling, bahasa kasarane ono arek nakal dijiwir ambek bapake, itu bukan berarti bapake marah, ben anake iling. Maka jika saat ini kadang-kadang Allah memberikan peringatan terhadap kita agar kita ingat, irham man fil ardi yarhamuka man fis samai. Walasono sapa wae sing ana di permukaan bumi, maka Anda akan dirahmati, diwelasi sama mereka-mereka yang ada di langit. Ini masalah qadha. Makanya ada yang memberikan ada takdir itu, atau sebenarnya lebih qadha, ada yang mu'allaq, ada yang mubrom, ada yang finish tidak bisa berubah, ada yang bisa berubah. Itu wa qadhaina, keputusan. Lagi-lagi nek bahasane tasawuf tidak akan berubah, karena itu qadha berubah itu juga sesuai dengan qadha-nya Allah. Misalnya dalam hikam Sawabitul Himam, la tasriqu aswarul akdan, kalau nggak salah begitu. Himam yang kuat, yang diisi kerso, itu tidak akan merobek dinding-dinding takdir. Ada manusia-manusia yang diberikan himmah kerenteke itu, nek wong Jawa maknai disi takdir, disi kerso. Sawabitul himam itu makna simpelnya himmah kerentek sing disi kerso, durung kerentek wis kelakon. Kalau dalam Islam, orang-orang yang dikasih Allah, waliullah, maka disebut dengan karomah. Ya wali itu makanya dulu waktu kecil
ojo ngomong sembarangan ku ono wali liwat. Kuatire ketika kita ngomong salah ono wali liwat pas krentek cocok ambek krenteki wali, maka iso disi kerso bahasa orang Jawa. Kadang orang kafir pun diberikan, orang yang zalim pun kadang diberikan sawabitul himam, yaitu dengan istidraj. Itu pun kalau bahasanya kitab hikam, itu pun tidak bisa merobek dinding-dinding takdir. Artinya kewabah itu sesuai dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Wa qadhaina lan mestekaken, atau kalau makna yang lain lan meruhaken sapa ingsun ila bani Israil maring bani Israil fil kitabi ing dalem kitab Taurat la tufsidunna yakti gawe kerusakan sapa sira kabeh fil ardi ing dalem bumi marrotaini kelawan rong ambalan. Dalam kitab Taurat, Bani Israel itu dipastikan diberikan pengumuman sama Allah, kalian, berarti zamannya Nabi Musa, Allah sudah menuliskan orang Bani Israel akan berbuat kerusakan 2 kali. Apa itu? Ulama ahli tafsir beda-beda pendapat. Kalau kitab Tafsir Al-Kabir karangan Syekh Fakhruddin Ar-Razi memberikan pendapat 2 kali itu. Yang pertama adalah eranya Nabi Daud ketika Goliat atau Jalut merajalela. Yang kedua adalah eranya Raja Bukhtanasor atau Nebukadnezar. Jadi setelah Nabi Musa alaihissalam wafat sampai zamannya Nabi Ilyasa, habis itu nabi-nabi Bani Israel, orang Bani Israel semakin jauh dari ajaran Islam, jauh dari agama Yahudi, jauh dari tuntunannya Allah. Maka sing biasa diturunkan nabi-nabi terhadap Bani Israel diganti dengan bukan nabi lagi, diganti dengan raja, hingga pada suatu saat orang-orang Palestina yang zamannya Nabi Musa, ketika orang Bani Israel melakukan hijrah massal pindah ke Palestina, dijanjikan, ternyata di Palestina dipenuhi oleh orang-orang raksasa. Sisa-sisanya inilah yang menjadi tentara-tentaranya Goliat alias Jalut. Jalut ini badannya besar, kuat, yang orang-orang Bani Israel, orang Israel awalnya ditolong oleh Allah melalui para nabi-nabinya. Yang lama-kelamaan karena orang Israel semakin jauh, akhirnya cuma raja-rajanya dijajah habis sama orang Palestina, Filistin. Kalau bahasa sekarang Filistin zaman dulu, sehingga orang Israel terjajah sampai, kalau nggak salah dalam riwayat itu sampai 400 tahun mereka terjajah. Mereka berdoa agar diturunkan lagi, diutus lagi nabi, hingga diutuslah Nabi Samuel. Yang mereka minta setelah Nabi Samuel sudah besar, sudah diangkat menjadi nabi,
mereka minta diangkat salah seorang raja yang membimbing mereka, yaitu Tolut. Tolut itu keturunannya Binyamin. Jadi orang Israel itu 12 kabilah sesuai dengan putranya Nabi Yakub. Ternyata yang menjadi garis keturunan Nabi itu bukan dari keturunan Nabi Yusuf. Yang menjadi garis keturunan raja itu bukan dari garis keturunan Nabi Yusuf. Justru yang runtutan ke bawahnya Nabi itu dari Liwai atau Lawai. Sedangkan garis keturunan raja itu dari Yahuda. Ini kita berkaca dari masalah keturunan. Artinya, Pak, sing jahat waktu itu yang menjahati Nabi Yusuf itu siapa? Saudara-saudaranya, termasuk Lawai, termasuk Yahuda. Sing buang Nabi Yusuf, bahkan konon awalnya mau membunuh Nabi Yusuf. Waktu nom-nomane itu berbuat jahat. Ketika belakangan pindah ke Mesir, mereka tobat, rajin, bahasa sekarang rajin ibadah, rajin ngaji, justru keturunannya bisa menjadi nabi. Artinya gak usah GR nek teko awal, gak usah kepedean nek teko awal mondok mari ngono rajin ibadah, tidak menjadi jaminan keturunan sampean itu akan menjadi wong alim. Tidak menjadi jaminan keturunan jenengan itu akan menjadi kiai, enggak. Tapi bisa jadi panjenengan yang awalnya dugal, preman, ngaploki wong, tapi habis itu sadar, tobat, istiqomah, ngaji dan sebagainya. Kalau kemarin kita bahas bahwasannya amal orang tua itu bisa mempunyai barokah kepada putranya. Bisa jadi ketika orang tersebut masih hidup tidak terlalu kelihatan, tapi begitu sudah wafat sampai keturunan pertama, keturunan kedua, justru putra-putra jenengan bisa menjadi kiai, menjadi alim ulama. Jadi tidak ada jaminan. Yang penting sekarang kita berusaha semaksimal mungkin untuk bisa istiqomah baik ngaji maupun ibadah, dengan harapan muga-muga minimal bisa barokai putra putri kita, anak turun kita sing iso bandul malih ndongakno kita sedaya. Itu tadi yang pertama menurut Syekh Fakhruddin Ar-Razi. Yang kedua adalah nanti kisah Nabi Daud itu insya Allah akan ketemu lagi. Maka saya tidak akan cerita panjang tentang Nabi Daud, akan sering diulang. Yang kedua adalah ketika Raja Bukhtanasor alias Nebukadnezar. Nebukadnezar ini sempat ngetop lagi zaman sekarang. Kita banyak yang nggak kenal sopo Nebukadnezar, tapi sempat ngetop ketika almarhum Saddam Hussein itu sempat memproklamirkan, nganggap bahwasanya saya adalah the next Nebukadnezar. Nebukadnezar itu memang orang Babilonia, orang Irak yang bisa menaklukkan orang Israel. Bahasa kasare Saddam Hussein itu pingin aku wong Irak sing iso ngancurno Israel. Yang pertama tadi. Yang kedua adalah tadi Nebukadnezar alias Bukhtanasor. Dalam tafsir At-Tabari itu ceritanya panjang. Sebelum Nebukadnezar, makanya ini jarang sekali saya aja baru nemu setelah buka kitab tafsir Tabari. Sebelum Nebukadnezar ini kurang lebih Nebukadnezar itu dalam era yang kita kenal adalah zamannya Nabi Uzair.
Tafsir Tabari menceritakan 2 generasi sebelum Nebukadnezar. Sebelum Nebukadnezar ada, jadi Nabi setelah Nabi Daud sudah menang. Habis Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Habis Nabi Sulaiman selalu setiap generasi selalu Allah turunkan Nabi bersama raja. Jadi Nabi Daud adalah seorang nabi juga raja. Seorang Nabi Sulaiman nabi juga raja. Ini sempat terfikir juga. Belakangan ini kan banyak orang memisahkan kiai kok melok-melok politik. Sampean lali ambek Nabi Daud. Sampean lali ambek Nabi Sulaiman. Bahkan jenengan lali ambek Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu ketika setelah menafsirkan mimpi bahkan angkat saya, menyodorkan diri untuk diangkat sebagai wazir, sebagai panitia. Artinya apa sih? Orang alim dalam bidang agama jika mumpuni dalam dunia politik, monggo. Yang bahaya adalah orang yang mumpuni dalam bidang agama gak ngerti politik, melok politik. Ini rusak. Akhirnya apa? Ya akhirnya kiai banyak yang dibujui ambek orang-orang. Apakah yang salah kiainya? Ya salah kalau menurut saya. Bukan salah ke agamanya, bukan. Ketika seorang tersebut, seorang kiai, ustadz, gus wala alihi pingin masuk dalam dunia politik, ya kudu ngerti ilmu politik di samping ilmu agama. Nabi Yusuf alim dalam ilmu agama, alim dalam ilmu tafsir mimpi, tetapi juga beliau mempunyai gagasan-gagasan tentang sistem bahasanya bulokisasi, pencadangan bahan-bahan. Sudah mempunyai cadangan, nanti 7 tahun sekarang sedang subur-suburnya harus kita simpan, penyimpanannya dalam bentuk begini agar tidak cepat rusak. Nabi Yusuf mumpuni dalam hal itu. Maka karena dalam benak Nabi Yusuf tidak ada yang mumpuni lagi selain Nabi Yusuf, Nabi Yusuf langsung bilang, angkat saya, karena Nabi Yusuf mumpuni. Begitu juga sekarang, jika ada kiai, jika ada gus, ustadz mumpuni dalam dunia politik, di samping mumpuni dalam ilmu agama, kita harus apresiasi. Ayo kita dorong, ojo sampai dunia politik dipenuhi oleh orang-orang jahat. Lu ini enggak ono kiai, ono gus sing mumpuni, kiai kok melok-melok politik. Lah akhirnya politik diisi wong gak bener kabeh. Sing salah sapa? Sampean, kita yang milih wong busuk-busuk untuk menjadi wakil kita, kiai-kiai, ustadz-ustadz kita singkirkan gara-gara kita sendiri yang memisahkan antara politik dengan agama. Maka nek ono kiai, kita lihat sendirilah, beliau mumpuni gak dalam dunia politik. Pinter ceramah tapi gak ngerti politik, ya gak usah dipilih. Karena mumpuni dalam agama tok, harus dua, mumpuni dalam dunia politik juga mumpuni dalam dunia agama. Contohnya apa? Ya udah jelas, ayat Al-Quran jelas. Ya, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Yusuf dalam Islam setelah Rasulullah, sahabat Abu Bakar As-Siddiq itu khalifah ahli agama tapi juga mumpuni dalam dunia politik. Umar bin Khattab mumpuni, maka beliau bisa mengatur negara plus juga mengatur sebagai wakil, sebagai imam. Makanya ada kalau bahasa Jawa itu manunggaling kawula Gusti. Kok manunggaling? Apa sabdo pandita ratu? Pandita itu apa? Agamawan.
Ratu apa? Seorang penguasa. Sabdo Pandito Ratu adalah ketika yang menjadi penguasa adalah agamawan. Munggo bahasa kasarane yo ulama, yo penguasa. Kita pernah merasakan zamannya era almarhum Gus Dur. Itu mulai kurono. Kembali, waktu ini udah mau habis ya. Kembali era setelah Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Allah selalu mengutus Nabi untuk mendampingi raja. Hingga beberapa ratus tahun setelah Nabi Daud, ada salah seorang raja. Kalau dalam tafsir Tabari tidak disebutkan namanya, tapi saya mencoba untuk menggali dalam kitab yang lain, namanya Hizki, bukan Hizkil. Kalau Hizkil Nabi Hizkil ada, tapi Hizki nabinya yang mendampingi adalah Sy'ya atau Asy'ya, kalau dalam bahasa umum Yesaya. Ya. Nah, pada waktu itu yang menjadi raja Israel adalah Hizki, sedangkan kerajaan superpowernya di Babilonia yang dikuasai oleh Sanherib. Sanherib ini sering menaklukkan wilayah-wilayah sekitar Babilonia termasuk Israel. Pada waktu itu Sanherib sudah mau memasuki wilayah Israel. Sang raja lah kok dilalah terkena penyakit. Lalu Nabi Asy'ya atau Sy'ya diperintahkan oleh Allah untuk memberikan kabar kepada sang raja. Wahai raja terkena penyakit parah. Nabi Asy'ya suruh sama Allah untuk menyampaikan bahwasanya umur sang raja tinggal 15 hari lagi dan Israel akan jatuh ke bawah tangannya Sanherib. Sanherib ini kakeknya Nebukadnezar atau Bukhtanasor. Sang raja ketika mendapatkan berita buruk tersebut lalu menyobek jubah kebesarannya, disobek. Ini kalau bahasa orang Yahudi pada waktu itu menunjukkan kerendahan hatinya. Raja yang biasanya diagungkan langsung, saya tinggalkan ya Allah semua kebesaranmu, saya sujud di hadapan. Ya Allah, saya memohon. Doanya panjang yang mengungkapkan ketidakmampuannya, mengungkapkan kerendahannya, mengungkapkan tidak mempunyai daya dan upaya kecuali Allah. Dan ini bukan cuma lisan tok, tetapi benar-benar tulus. Ketika itu disampaikan dengan tulus, doa, nangis, sujud terhadap Allah. Lalu Allah memerintahkan Nabi Asy'ya besoknya, wahai raja, ketahuilah Allah menyuruh saya agar menyampaikan kepada Anda umur Anda akan diperpanjang dan penyakit Anda akan dihilangkan oleh Allah, sembuh total. Tapi lagi-lagi karena tahu masa depan bangsa Israel yang akan jatuh di bawah sang imperator Sanherib,
sujud lagi. Ya Allah, ini kita kemarin bahas bahwasanya Bani Israel itu kasta tinggi, keturunan Nabi, nasabe agung, yang kadang-kadang membuat orang Israel, orang Yahudi itu sombong. Makanya sebenarnya sama dengan nanti tafsir yang belakang. Tapi karena sujudnya ini, bahwasanya ya Allah ini keturunan para nabi-nabimu, ini keturunan sujud, menghambakan kepada Allah, memohon, mengibad kepada Allah. Akhirnya waktu itu Sanharib membawa 185.000 pasukan elit tiba-tiba binasa tanpa ada perang, tanpa ada sebab. 185.000 manusia mati, dimatikan oleh Allah. Tinggal Sanharib dan 4 orang ahli kitabnya, ahli juru tulisnya. Di antara 4 itu adalah Bukhtanasor. Sehingga Bukhtanasor ketika itu mempelajari benar apa sih kunci kekalahan kakeknya, kunci kemenangan Israel. Tahu banget bahwasanya kunci kemenangan bangsa Israel waktu itu karena mereka, rajanya terutama, umatnya juga sujud kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah. Ini yang dipelajari oleh Bukhtanasor, dan kunci agar Bukhtanasor di kemudian hari bisa mengalahkan Israel, dia tahu caranya. Sanharib akhirnya dibebaskan sama Raja Hizki, sehingga Sanharib pulang kembali ke wilayah Babilonia. Umat Israel dalam keadaan tentram, menang perang tanpa perang, karena yang membunuh langsung adalah Allah berkat. Salah satu bukan hanya doa, tetapi ketulusan sang raja, ketulusan sang pemimpin. Jika pemimpin menanggalkan keegoannya, menanggalkan kebesarannya sama dengan rakyat, maka kadang-kadang ada manunggaling kaulo Gusti, ada yang memaknai dalam bahasa tasawuf, tetapi ada lagi yang memaknai dalam dunia politik. Jika seorang gusti, seorang raja itu bisa manunggal dengan rakyat, maka di saat itulah sebuah negara akan mengalami kejayaan. Maka kalau kita nggak usah aneh, nggak usah diri dengan negara-negara modern. Inggris yang menjadi perdana menteri, yang menjadi penguasa siapa? Beberapa tahun mereka hebat, kenapa? Karena yang menjadi penguasa adalah dari partai buruh. Manunggaling kaulo Gusti, rajanya gak kepake, ratu cuma simbol. Yang menjadi penguasa perdana menteri adalah dari partai buruh. Di situ mereka bisa menjadi kuat. Indonesia kalau ingin bisa bagus, mungkin ketika manunggaling kaulo Gusti, seorang presiden, seorang penguasa sejajar dengan rakyatnya, insya Allah negara akan bisa maju. Begitu juga dengan kisah Hizki, bisa mengalahkan Israel ketika seorang Hizki bisa sejajar dengan rakyatnya, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tulus. Israel pada waktu itu mengalami kejayaan, bukan hanya negaranya tetapi juga agamanya. Setelah 15 tahun kurang lebih rajanya wafat. Ketika rajanya wafat, mulai terjadi perebutan kekuasaan. Di mana-mana selalu itu yang terjadi jika kerajaan, jika negara berdasarkan monarki kerajaan, pasti akan ada rebutan anak. Kadang-kadang akhirnya anak sesama saudara perang, saling bunuh karena rebutan kekuasaan.
perang terjadi, podo bolone tukaran, Nabi Asy'aya diajukan. Panjang ceritanya, belum selesai, tapi waktunya sudah kita dibatasi. Ben gak malam-malam, mungkin akan ada pertanyaan atau apa, kita sambung pada episode selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mengingatkan kita, walaupun mungkin ngajinya cuma cerita, tetapi Al-Quran itu, cara Al-Quran memberikan peringatan terhadap kita justru melalui media cerita. Al-Quran bukan asatirul awalin, bukan legenda-legenda, bukan cerita-cerita orang kuno, tetapi cerita yang kita ambil ibarat ketika Allah menceritakan kisah orang Bani Israel. Bukan maksudnya Allah itu nyukur no iku lho wong Israel ngono terus kita ikut melaknati, cuma bisa wong Israel ngono dan kita nyukur bangga wong Israel ngono terus kita bangga kita lebih hebat daripada Israel. Tidak, maksud Al-Quran agar kita jangan terjatuh ke dalam kesalahan yang sama. Orang Israel bangga dengan keturunannya, kita orang Islam sekarang ini punten banyak orang yang bangga dengan keturunannya, termasuk bangsa Arab, termasuk ngapunten keturunan Nabi. Bangga aku loh turunannya Nabi. Padahal seharusnya, saya ingat beberapa teman saya ketika di Ma'had Fatah Islami ditanya siapa yang keturunannya Nabi, salah seorang teman saya, Syekh Darwis, itu diem. Dia ngangkat dengan malu-malu. Ketika ditanya, setelah selesai kelas saya tanya, kenapa Anda itu keturunan Rasul, tetapi kenapa angkat tangannya malu-malu? Dia menjawab, saya belum bisa berakhlak seperti Rasulullah Muhammad SAW. Kok saya itu isin putune Nabi, keturunan Nabi, nggak bisa akhlaknya kaya Kanjeng Nabi. Sekarang ini ngapunten banyak yang seperti itu, sombong, bangga keturunannya kiai terkenal, tapi tidak berusaha untuk niru baik. Ini diingatkan sama Al-Quran, sadurunge awakmu dhisik wong Bani Israil kurang mulya apa? Mbah-mbah iku nabi kok kabeh. Nek dibandingno wong Arab, ngapunten, ini bukan menghina orang Arab, bukan, tapi introspeksi. Dibandingkan orang Arab, bangsa Arab, Nabi setelah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Habis Nabi Ismail hilang nabi-nabi itu, nggak ada sampai Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan orang Israel, Nabi tahu rangkaian 2/3 Nabi dari 25 Nabi yang ada di dalam Al-Quran itu Israel semua. Yahud, keturunan Israel, keturunan Nabi Yakub, dari mulai Nabi Ibrahim, Nabi, punya keturunan Nabi Ishak, Nabi, punya keturunan Nabi Yakub, Nabi, punya keturunan Nabi Yusuf, Nabi, sampai Nabi Musa, Nabi Harun, keturunan Israel semua. Yang kadang-kadang membuat mereka munggo sombong pantas, tapi karena kesombongannya itulah membuat mereka jatuh. Dan kesombongan ini pula lah yang membuat iblis jatuh. Lu mosok wong Islam melok. Diingatkan lagi sama Al-Quran, ojo sombong,
Buh mergo ilmumu, buh mergo ibadahmu, apa maneh sumbuh mergo nasabmu. Ini Al-Quran mengingatkan agar kita tidak dibelakangkan wala ta'lunna uluwan kabira, sombong rumangsa lebih tinggi. Ini yang tidak diperbolehkan. Diingatkan sama Al-Quran dan akan sering diingatkan agar kita tidak terjebak dalam kesalahan yang sama. Mudah-mudahan bermanfaat. Untuk sing tanglep bebas, tidak harus tanya kasus wau. Monggo. Kita dikasih kabar yang mesti meninggal. Kita mengucap innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus pun dia Ya nggak masalah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un ini tidak ada hubungannya dengan orang yang meninggal. Kita mengucapkan innalillahi ini agar kita selalu ingat guru wong iku mati, balik nang Gusti Allah, maka aku yo bakal balik nang Gusti Allah. Ucapan itu innalillahi bukan ucapan belasungkawa loh ya. Walaupun akhirnya cuma jadi seremonial, innalillahi itu sebagai seremonial belasungkawa. Padahal innalillahi itu pengakuan iku mati, balik nang Gusti Allah. Aku iyo bakal balik. Maka ungkapan ini innalillahi wa inna ilaihi raji'un, orang anggap itu ucapan belasungkawa monggo, tetapi sebenarnya sebagai pengingat kepada kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah menghormat orang non muslim yang meninggal boleh atau tidak? Boleh, bahkan dianjurkan. Apa buktinya? Rasulullah Muhammad SAW ketika ada jenazah yang dilewat, Rasulullah bangun berdiri menghormat jenazah Yahudi. Para sahabat kaget, Nabi niku mboten tiyang Islam. Nabi menjawab, tapi iku menungso. Artinya tetap kita menghormat jenazah karena dia manusia, bukan karena dia Yahudi. Nopo malih dia Islam. Bukan hanya menghormat, syukur-syukur kita mengikuti takziah sampai mengantar ke dalam kuburnya nek sempat. Ada lagi? Kesempatan mungkin nanti lu iya Gus Kanda. Terus sudut tasawuf Gus cek lengkap, kita itu biar komplit pengajian kita itu sudut tasawuf ya, Ustaz ya. Walaupun gak lama, monggo disempurnakan sama Gus Kanda. Saking kula cekapaken akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10 menit kan sudah setengah satu. Sampai ngaruh lah. Genepi Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah di saat kita dikritik kaya ngeten iki kula oleh sampeyan hanya itu rutin belum ya. Nah kok boleh berangkat. Berarti ini merupakan hidayah arupi inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kajian ini pun cukup panjang lebar dalam sejarah Bani Israil dan lain sebagainya. Memang apa yang dikatakan oleh Ustaz Arifin, qada adalah proses berjalan menuju takdir yang mutlak, yaitu qadar. Allah mengatakan di dalam Al-Quran itu berkali-kali, bahkan 90 kali lebih.
Innallaha ala kulli syai'in qadir. Keputusan Allah, kemutlakan Allah Ta'ala tidak akan mungkin kula kali sampeyan iki usul malih. Ngene kan donya dinego kena karo dhuwit, hukum nek terjadi. Didok karo hakim dikena sajane kena 6 tahun saulan itu omong. Tapi di hadapan qadhi di atas segala-galanya tidak akan pernah mungkin. Tidak. Walau manusia sehebat apapun ibadahnya kepada Allah, itu tidak akan mungkin bisa merubah dinding takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walau orang ini bisa menenggelamkan dirinya mencapai tingkatan hakikat umar, itu mungkin dia ada al-a'la, dia di atas segala-galanya, ketinggiannya, kemutlakannya dalam jiwa kita. Oleh karena itulah hadirin, ulu kali sampai ya Allah, berikanlah kami takdir yang terbaik dalam hidup ini menurut pandangan Allah. Menurut pandangan Allah ini buatan gampang. Karena sampean njaluk itu Gusti Allah ngeluh sampean. Kepingin rezeki lah yang masuk bilang cepat cepat beleset malah melarat tuh ini. Ini apa tuh? Makanya sebahagia-bahagia manusia di atas dunia ini menungso sing gelem nerima takdir Allah. Lah wong sing paling super menungso sing gak gelem nerima takdir. Iki semua gak sampean 20 ban. Karepku kan lho njaluk mobil sing mewah lah, kok skuter regen iki. Ya Allah. Sulit sekali. Oleh karena itulah hadirin, obat tidak hanya dalam hidup ini. Hendaklah kita selalu mendawamkan jiwa kita, huzurul qalbi ma'allah, menghadirkan dalam jiwa ini ma'allah, dengan Allah, berpikir dengan Allah. Ulama biyen itu singkat. Yasiru dikru tapi siang malam paling ngake-ngake eling, borosomu, buangan, dedak jam, wis tersalah. Mumet urip kula kali sampeyan. Jadi sapa sing wis pikir wae paten kene kecerah sumpah bingung kula sama ya Allah. Kewaspadaan hati ini jangan pernah lengah. Dikru pun ada. Buat yang akan kesumalan memperbanyak dikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah hidup itu. Kula kali sampeyan iki piye sih tadi umur kula niki jangkep sampai swidak gak karo. Iya. Rata-rata umat Kanjeng Nabi swidak sampai 70. Kanjeng Nabi swidak 3, Abu Bakar swidak 2, Umar bin Khattab niku 58 tahun meninggal. Ali pada itu. Di kisaran Sayyidina Ali itu 47 atau 48. Lho kula saiki 55, kurang pirang tahun kas. Iya. Wis muga-muga Allah Ta'ala memberikan kita panjang umur yang barokah, rezeki barokah. Benar Ustaz, jatuhnya umat-umat dulu itu karena membanggakan nasabnya. Niki. Uang nek kula niki sering dicitani kanca kula, Bos. Bener iki gak sapa, tapi mbah-mbahku bayar kiai kan. Bener pada kula ngoten. Wis-wis ngono. Jadi kan badan ngenyek cara doir wong dapuk kaya ngene. Ya mboten iki. Kami terlalu bangga dengan guru-guru, kiaimu, mbah boyonmu dhewe. Tapi kok iki lho akhlakmu kok beda sadar. Apa artinya kita turunan Rasulullah kalau akhlaknya jauh dari Rasulullah? Bener. Bener-bener ulah sampe sakniki. Wong kula salaman. Enggak. Iki cerita niku Mbah Mutamakin iki kan bae boyong jadi guru. Lah kon dapur koyo ngene. Saya tidak melihat dohirnya. Dari kerentek omong ini pun ketahinan. Tadi merasa bangga dengan para kiai saya sepuhnya tuh mbah-mbah buyut. Wong niku akhirnya sungkan karena kiai-kiai. Romo mbah-mbah. Lah kehidupan sekarang ini itulah yang harus kau tampakkan nyata, akhlak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gusti Allah mboten delok nasab. Majuan akan nasab orang hebat, nek kan gak berbelajar istiqomah. Mana mungkin? Karena ini proses perjalanan hidup. Jadi kita tadi pada kode. Barulah takdir akan tercapai di pungkasan hatta ya di kalian
niki pungkasane urip. Pungkasane urip. Ayolah, bangga dengan ilmu pun berdosa. Bangga dengan ibadah pun salah ya Allah. Mangkane sak temene ya Allah dalam rukuk sujud saya masih menangis. Kadang-kadang di malam hari ya Allah banyak orang tafakkur ke malam hanya saya. Itu ya Allah. Bingung, ini jalan perjalanan iman. Apalagi kita di luar itu. Ayo, kita jangan pernah membanggakan yang Allah titipkan kepada kita, tapi kita syukur. Sehingga keterangan yang kemarin itu doa para nabi terdahulu terjaga oleh kata-kata abdan syakur. Ini gua cerita di tiga atau di mangan ku air gampang, war kamen gede. Kulo eling Kanjeng Nabi itu pada awal malam dia sholat sunat. Aisyah itu di samping. Di tengah keheningan malam aku bangun ngelilir cara wong Jawa. Kanjeng Nabi tasik sholat. Di akhir menjelang subuh ya. Kegetan sing Aisyah ini dituruni bubune Rasulullah. Dituruni. Tetap mati dikirakan kecil. Setelah salam Rasulullah, Aisyah ini Nabi. Kanjeng Nabi sampean kan wong sing maksum kanjeng, maksum. Terjaga dari segala dosa, tidak akan mungkin sampai berbuat dosa. Untuk apa seperti ini? Jawabannya Kanjeng Nabi ini ana abdan syakur. Justru inilah aku ingin menjadikan hamba yang ahli bersyukur pada Allah. Sebelum Allah menciptakan jagat raya, nur Nabi, nur kekasihmu ini adalah pertama kali yang tercipta oleh Allah. Sebab yang jagat di Aisyah lantaran aku diciptakan oleh Allah. Tidak patutkah saya menjadi hamba yang bersyukur? Saya ingin Allah bersyukur. Begitu. Wis ngoten mawon. Muga-muga kula sampeyan iki sekecil apapun nikmat Allah yang berikan kepada kita syukuri, khususipun nikmat arupi keimanan. Iman iman inilah yang perlu kita syukur. Ojo bosan-bosan ini Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Terus ini. Gak kabeh-kabeh manusia iso istiqomah tentang iman. Mutiara yang terbesar harta benda yang diberikan kepada manusia kata Al-Ghazali. Al-imanu billah ma'allah fi qulubi. Iman bersama Allah di dalam jiwa hingga kamu pulang kepada. Ini yang kita syukur. Boleh juga semantan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin, jemaah yang dirahmati oleh Allah.